Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini. Dan di konten kedua ini teman-teman, saya ingin membahas tentang pertandingan dari juara bertahan UEFA Champions League, yakni Chelsea Football Club yang berhasil meraih kemenangan perdana mereka di fase grup Liga Champions musim ini lawan Zenit Saint Petersburg dengan skor akhir 1-0. Memang dari skor akhir terkesan bahwa Chelsea menang dengan susah payah. Justru menurut saya Chelsea menang dengan gampang. Hanya menunggu waktu saja bagi Chelsea untuk mencetak gol. Karena jika teman-teman perhatikan pertandingan ini, Chelsea dominasi total dalam urusan menguasai bola, dalam urusan menciptakan peluang demi peluang. Memang tidak banyak peluang on target yang bisa diciptakan oleh para pemain Chelsea. Kenapa bisa seperti itu? Karena para pemain Zenit bermain total bertahan. Hanya sesekali saja mengandalkan serangan balik. Dan itu adalah ciri khas dari klub-klub yang berasal dari Eropa Timur seperti Zenit Saint Petersburg. Dan juga Zenit Saint Petersburg punya pemain-pemain yang memang berlabel tim nasional. Juga sebagian besar membela tim nasional Rusia. Jadi ini sebetulnya di atas kertas bukanlah pertandingan yang mudah untuk dimenangkan oleh Chelsea. Dan di atas lapangan kita bisa melihat bagaimana para pemain Chelsea itu bisa terus-menerus menekan ya para pemain dari Zenit Saint Petersburg sehingga para pemain dari Zenit itu jatuh bangun mulai dari menit 0. Ya, maka itu mereka juga tidak bisa mencetak gol alias kalah dengan skor 1-0. Nah, yang menarik bagi saya justru di pertandingan perdana ini Thomas Tuchel mengandalkan pemain-pemain intinya. Artinya memang Tuchel coba untuk menurunkan pemain-pemain pilar agar mereka bisa meraih kemenangan di pertandingan perdana. Tentu mereka ingin mempertahankan gelar juara dari UEFA Champions League. Walaupun tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil. Dan melihat dari performance dan cara bermain Chelsea, saya pikir bahwa Chelsea adalah tim yang efisien dan juga efektif. Dan jika teman-teman perhatikan bahwa dalam setiap pertandingan Chelsea musim ini yang resmi, yang saya hitung sudah 6 pertandingan resmi dari Chelsea berikut UEFA Super Cup, Chelsea hanya 1 kali sulit untuk menguasai jalannya pertandingan, yaitu lawan Liverpool. Itu pun karena sebagian besar dalam menit bermain tersebut mereka hanya bermain dengan 10 pemain karena Reece James mendapatkan kartu merah. Tapi di pertandingan ini lagi-lagi Chelsea dominasi total. Masalahnya apa? Dari urusan finishing dan menciptakan peluang bersih. Kenapa bisa seperti itu? Karena para pemain Zenit itu bertahan cukup dalam, mengandalkan hingga 5 pemain di lini pertahanan. Untuk apa? Untuk memblok, intercept, melakukan tackle kepada para pemain Chelsea. Oleh karena itu, Lukaku hanya mendapatkan 2 peluang dalam pertandingan ini. Dari 2 peluang tersebut, dia bisa mencetak 1 gol dengan sundulan. Dan ini adalah gol pertama Lukaku di Liga Champions bagi Chelsea dan juga gol pertama dari Lukaku mengandalkan kepalanya. Sebelum saya membahas jalannya pertandingan ini, tentu saya ingin juga membahas line-up ya. Yang penting nih line-up-nya dari Chelsea ini teman-teman. Yaitu jika kita melihat line-up dari Chelsea, mereka menurunkan Mendy, Cesar Azpilicueta, Christensen, Rudiger, ya ini adalah trio yang saya pikir sangat tangguh. Reece James bermain di wingback, Kovacic and Jorginho. Nah ini dia ya, duet di tengah yang tangguh, bukan Saul. Kemudian Alonso, Mason Mount, Ziyech, Lukaku. Mount punya speed, Ziyech tidak terlalu cepat, tapi Lukaku punya power, punya speed, dan juga punya teknik. Dari Zenit ada Sardar Azmoun, ini adalah pemain yang benar-benar perlu diwaspadai nih teman-teman. Dia adalah pemain asal Iran yang merupakan pemain terbaik di Liga Rusia musim lalu. Claudinho, Kurzaev, Wendell, Malcolm, Douglas Santos, kemudian Rakitsky, Dimitri, kemudian Wilmar Barrios, Alexi, dan juga penjaga gawang Kristyuk. Ya, kita tahu bahwa Zenit mengandalkan mid block, artinya menahan pergerakan para pemain Chelsea di tengah, dan itu juga bisa dilihat dari formasi mereka 4-5-1. Artinya ada 4 pemain di sektor gelandang, ada 5 pemain di belakang. Emangnya gampang untuk mencetak gol? Maka itu tidak mudah bagi para pemain Chelsea untuk bisa menciptakan banyak peluang. Kadang-kadang tuh kita lupa melihat juga taktik dari tim lawan. Jika tim lawan mengandalkan taktik yang defensif,
tentu sulit bagi Chelsea untuk mencetak gol. Apalagi Chelsea ini di cover ya permainannya dari segala arah. Mulai dari sektor sayap, mulai dari lini tengah. Jadi memang tidak mudah bagi para pemain Chelsea itu untuk melakukan gerakan-gerakan individu juga. Mereka masuk sedikit saja, mendekati pertahanan dari Zenit, sudah ada pressing yang luar biasa dilakukan oleh para pemain Zenit. Maka itu jika teman-teman perhatikan dari segi statistik, Zenit itu menangnya dari hal apa? Dari faktor-faktor apa? Yaitu tackling, intercept, dan juga halauan. Tapi dari possession mereka kalah. Dari peluang mereka memang menciptakan 2 peluang, tetapi bukanlah peluang yang berbahaya. Chelsea bermain dengan mengandalkan kecepatan dari para pemainnya. Reece James, Alonso, Kovacic juga saya melihat melakukan pergerakan cepat. Mason Mount, memang Ziyech tidak terlalu kencang ya, dia tidak punya speed, tapi beberapa kali dia memberikan umpan-umpan yang terukur kepada Lukaku. Problemnya bagi Lukaku, dia dikawal ketat. Minimal ada 2 pemain yang mengawal Lukaku. That's why di babak pertama Lukaku tidak mendapatkan peluang untuk mencetak gol atau melakukan tendangan atau sundulan ke arah gawang dari Zenit. Begitu rapat pengawalan dari para pemain Zenit. Memang Zenit pun mendapatkan peluang dari pemain belakang mereka, Rakitski, tapi kan dari luar kotak penalti. Jadi bagi Zenit itu yang penting menahan agar Chelsea tidak mencetak gol. Maka ini pertandingan yang menunjukkan bahwa Chelsea berlatih untuk mencetak gol. Maka itu mereka coba menciptakan peluang dari segala cara melakukan improvisasi serangan. Artinya mereka coba menyerang dari tengah, coba dari sektor sayap, coba juga mengandalkan salah satu center back mereka seperti Rudiger yang hampir juga mencetak gol di pertandingan ini di babak kedua kan, yang dia melakukan pergerakan yang cepat dari lini pertahanan. Ya karena permainan ekstra defensif dari Zenit ini menyulitkan para pemain Chelsea juga untuk bisa melepaskan tendangan atau sundulan on target. But akhirnya kan kita lihat di babak kedua, pada saat memang Tuchel melakukan pergantian pemain, menarik keluar Ziyech, memainkan Havertz yang punya kecepatan, baru saya bisa perhatikan bahwa para pemain Zenit itu sulit untuk juga melakukan counter. Dan Cesar Azpilicueta mengirimkan umpan yang cukup jauh, yang bisa dibaca oleh Lukaku. Teman-teman coba cermati pergerakan dari Lukaku. Dia fokus ke arah bola. Dan dia bisa melakukan lompatan yang lebih awal daripada para pemain Zenit dan mencetak gol. Cara dia headingnya juga sempurna. Dia melakukan placing ke tiang dekat, bukan ke tiang jauh. Artinya apa? Lagi-lagi mengandalkan teknik. Jadi saya pikir tidak perlu lagi bagi Lukaku untuk membuktikan diri bahwa dia juga mengandalkan teknik. Itu adalah sundulan mengandalkan teknik karena dia melakukan placing ke tiang dekat, bisa juga ke tiang jauh, tapi dia mengincar ke tiang dekat. Yang sulit juga akhirnya untuk di-save oleh penjaga gawang Zenit. After that, Chelsea create another chance from Mason Mount. Memang Zenit hampir saja mencetak gol dari pemain asal Iran tersebut kan, yaitu Azmoun. Tapi kan bisa di-intercept oleh Rudiger. Dia sebetulnya sudah melepaskan shooting. Christensen juga bisa melakukan blok. Kemudian saya melihat bahwa satu lagi peluang dari Zenit itu yang diciptakan oleh Wendel dari luar kotak penalti. Jadi ini semua menandakan bahwa Chelsea itu adalah tim yang mengandalkan pressing tinggi untuk menyerang. Jadi pressing tinggi itu bukan untuk bertahan. Beda loh dengan Arsenal. Saya tidak bercanda. Coba teman-teman melihat permainan dari Arsenal. Mereka tuh menahan di tengah. Jadi mereka tuh tidak melakukan pressing dalam urusan menyerang, tapi melakukan pressing untuk merebut bola dari kaki para pemain tim lawan. Padahal materi para pemain Arsenal juga cukup bagus dalam urusan membangun serangan. Nah inilah bedanya Tuchel dengan Arteta ya. Jelaslah beda ya kan. Arteta juga saya tidak paham belajar apa dia dari Pep Guardiola kan. Mengecewakan sekali bagi saya sebagai fan Arsenal. Dan juga ini saya sudah terbiasa sekarang. Liga Champions tanpa Arsenal. Jujur saya mengatakan seperti itu. Sudah terbiasa. Maka itu menurut saya bahwa Liga Champions musim ini berbedanya bukan karena tidak ada Arsenal. Sudah terbiasa Liga Champions itu tanpa Arsenal. Tetapi Liga Champions musim ini berbeda karena Messi kali ini bermain untuk PSG dan Ronaldo kali ini bermain untuk Manchester United. Anyway, coming back to this Chelsea game. Ini adalah pertandingan yang penuh taktik. Di mana Tuchel membuktikan walaupun timnya menghadapi tim yang solid dalam urusan bertahan, lagi-lagi saya tegaskan, Zenit itu hanya fokus dalam bertahan. Jika Zenit memberikan perlawanan, itu dalam urusan melakukan blocking, intercept, dan halauan. Tapi bukan dalam urusan membangun serangan. Hanya sesekali mereka coba itu, tapi pertahanan dari Chelsea rapat. Dan juga saya tidak melihat Mendy melakukan save dari upaya yang berbahaya atau peluang emas dari para pemain Zenit. Dengan mudah dia bisa mengantisipasi
upaya-upaya dari para pemain Zenit yang saya pikir juga hanya 2 peluang ya. Tadi yang saya bilang Rakitski, kemudian Wendel, itu pun dari luar kotak penalti. Jadi bagi saya, ini adalah pertandingan yang mudah bagi Chelsea. Tinggal menunggu waktu saja mereka mencetak gol. Dan satu lagi hal ya, yang ingin saya tegaskan nih teman-teman. Ball possession Chelsea kali ini bisa diimbangi dengan hasil akhir positif. Saya masih ingat pertandingan terakhir Chelsea musim lalu di Premier League lawan Aston Villa. Coba kalian lihat lagi statistiknya. Chelsea menguasai bola tuh melebihi 70%. Tapi justru mereka kalah dalam pertandingan tersebut. Tapi di game ini mereka menguasai bola melebihi 65%. Hampir sama dengan ball possession mereka di Stadion Emirates lawan Arsenal. Lawan Arsenal mereka bisa mencetak 2 gol, dan lawan Zenit mereka bisa mencetak 1 gol. Artinya apa? The tactic from Tuchel works, and Lukaku semakin, saya tambah sekali lagi, semakin buas. Jadi kita tunggu saja next match dari Chelsea. Saya pikir bahwa Chelsea menjadi tim yang tangguh sejak dilatih oleh Thomas Tuchel. No hate, only football, salam sepak bola.